setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Andaikan
harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih-Mu memenuhi hidupku, Tuhan. Hidup-Mu Kau alirkan, menyembahmu Tuhan, menginginkanmu lebih dari segalanya. Oh, oh, haleluya. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang
Kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kami boleh masuk ke dalam realita firman-Mu Tuhan. Oh, kami boleh masuk ke dalam satu zaman yang baru, di mana Engkau berdaulat dan menegakkan pemerintahan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, seluruh hidup kami ini, oh, boleh dipersembahkan kepada-Mu Tuhan. Pikiran, perasaan, bahkan hati kami yang paling dalam itu boleh diarahkan kepadamu. Kami boleh merasakan pimpinan-Mu, bimbingan-Mu setiap hari, dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh memandang Engkau. Kami boleh merasakan hidup-Mu boleh mengalir terus dalam hidup kami. Kami juga boleh disegarkan dengan air yang hidup, yang menyegarkan seluruh kehidupan kami.
yang mentahirkan kami seluruhnya, sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kekudusan-Mu juga dinyatakan bagi kami. Kemuliaan-Mu memancar dari tahta-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan yang menyegarkan kami, yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Silakan Tuhan, Kau berkata-kata bagi kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Dari perkataan-perkataan yang makin makin meningkat ya. Harusnya saudara ada yang pasti ada yang mendalam lah gitu dari beberapa hari ini ya, dari perkataan-perkataan itu gitu. Ada yang mau sharing? Kita boleh merasakan ya bagaimana Tuhan terus membawa kita semakin hari, terus kita boleh mengalami Tuhan lebih lagi gitu ya. Di sini nggak berubah, nggak apa-apa kan? Gambar papi tetap. Mami tetap kecil di sini, nggak apa-apa. Apa yang kita rasakan gitu ya dalam 1 minggu ini, benar-benar bagaimana Tuhan itu membuka mata kita gitu ya. Selama ini ketika kita melihat sekeliling kita, ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin dulu bersama-sama dengan kita, orang-orang yang kenal dengan kita gitu ya, bahkan keluarga kita gitu, orang yang selama ini ya kita akui orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, cinta sama Tuhan gitu kan. Tapi ketika kita berjumpa, yang kita lihat, kadang kita kayak kaget gitu ya, kayak, kok bisa gitu ya, kok bisa gini ya gitu. Kadang seperti yang disaringkan gitu ya, Om Twin kemarin itu ya, bagaimana kayaknya kayak jauh sekali gitu loh dengan apa yang kita pahami gitu ya. Tapi mereka merasakan itu sudah hebat gitu, kayak udah merasa seperti kemarin banyak orang itu maunya itu the best gitu ya. Maunya itu the best sendiri gitu loh. Kayak hamba Tuhan gitu pun kita semua hamba Tuhan gitu ya. Tapi bagaimana kita melihat orang-orang yang notabene dikatakan hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang punya penggemar sangat banyak sekali gitu kan. Ketika kita terus dibawa Tuhan hari-hari ini, kita melihat bagaimana kita boleh melihat dengan jelas gitu ya. Itu kayaknya pingin the best sendiri gitu, sampai lupa akan Tuhan yang terus bertumbuh di dalam hidup kita gitu ya. Seperti kemarin dikatakan perjalanan kita itu bukan kita mengulang perjalanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di muka bumi gitu ya. Waktu dikatakan seperti itu saya, ya juga ya Tuhan gitu. Jadi perjalanan bukan berarti kita tidak melihat itu gitu ya, bukan berarti kita menutup mata kita akan apa yang sudah Tuhan lakukan waktu Tuhan datang ke dunia gitu ya, waktu Tuhan berinkarnasi di dalam
manusia Yesus gitu. Tapi itu menjadi suatu patokan bagi kita, bahkan Tuhan sendiri yang berkata, belajarlah daripadaku, aku rendah hati dan lemah lembut gitu kan. Dia sendiri Allah, tapi dia mau meletakkan kealahannya itu, mau merendahkan diri menjadi manusia gitu kan. Jadi tapi kita dikatakan kita perjalanan hidup kita itu bukan mengulang apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kedatangannya yang pertama gitu ya. Saya iya juga ya Tuhan gitu, karena dikatakan bahkan Tuhan itu terus bertumbuh di dalam hidup kita gitu kan. Itu apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita renungkan lewat firman Tuhan, lewat apa yang Tuhan katakan di dalam yang tertulis di dalam Alkitab, itu menjadi pacuan bagi kita untuk bagaimana kita hidup sebagaimana Tuhan hidup. Tapi Tuhan itu kan nggak mati gitu, Tuhan kita itu kan hidup. Kalau hidup itu kan terus mengalami pertumbuhan gitu ya. Saya iya ya Tuhan ya gitu. Jadi ketika kita mendengar seperti kayak firman yang diulang-ulang gitu ya, kayak putar. Ini tentang cerita tentang Musa, cerita tentang Daniel, cerita tentang ini, tentang itu gitu kan. Seperti itu kita memang perlu gitu ya melihat itu gitu. Tapi kan nggak bisa berputar-putar di situ terus gitu ya. Jadi kadang membuat kita, kok gitu kayaknya, kok Tuhan putar-putar terus gitu kan, enggak gitu ya. Tuhan terus bertumbuh gitu. Bahkan anak saya bilang seperti ini ya, kalau ketika dia dengar, entah di sekolah, entah di mana dia dengar gitu ya, bosan aku lah. Masa ceritanya Daniel, Daud, terus Yusuf gitu ya, dia cerita gitu kan. Kenapa mesti harus kita seperti orang lain? Kita harus seperti diri kita sendirilah, sebagaimana Tuhan menuntun hidup kita gitu. Waktu si Joen sama Anika bilang gitu, saya terkejut gitu. Anakku ini diam-diam gitu nangkap juga gitu apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Bahkan dibilang sama mereka gitu ya, kenapa mesti harus kayak gitu terus Mami katanya. Ya kamu doakanlah, saya bilang gitu sama anak saya, supaya semua orang yang berkata percaya kepada Tuhan, mereka boleh mengalami pergerakan Tuhan yang hari-hari ini sedang kita dibawa masuk di dalam kerajaannya yang kekal, saya bilang gitu sama mereka kan. Baru mereka ketawa gitu kan. Kadang aku bingung juga dengan siapa yang mau jadi Yusuf, siapa yang mau jadi Daud, kenapa lah? Kita jadi seperti Tuhan, tapi kita harus jadi diri kita sendiri. Gitu. Mereka ngotot gitu ya. Jadi dengan apa yang seperti itu gitu, saya ya juga ya Tuhan gitu, menjadi perenungan bagi saya bagaimana dari hari ke hari itu terus Tuhan membawa kita kepada apa yang dia mau. Bahkan kemarin gitu, semalam itu kayaknya, yang Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau mengikuti kehendaknya, orang-orang yang sekelompok orang yang mau gitu, sekelompok orang yang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan gitu ya. Jadi kayak gitu ya Tuhan gitu. Jadi benar-benar Tuhan itu dari hari ke hari, ketika kita renungkan, ketika kita melihat lagi gitu ya, apa yang kita lakukan setiap hari, itu membuat kita benar Tuhan nyata di antara kita gitu. Ketika kita jam pagi gini saudara, mungkin kita kurang jelas, nggak ngerti, bahkan kayak blank gitu mungkin atau gimana gitu ya. Tapi ketika kita mendengar ulang itu, pengertian-pengertian yang baru itu Tuhan beri gitu ya.
Jadi kita semakin jelas gitu kan. Waktu kita lihat di YouTube lagi gitu. Itu yang membuat kita terus semangat untuk hidup gitu ya. Untuk semangat untuk terus melakukan seperti yang Tuhan inginkan gitu. Bahkan kemarin itu kami ada tugas dari teacher Brian gitu ya. Mungkin untuk wisudanya itu mau dibikin video atau bagaimana, disuruh cari foto dari Brian bayi sampai Brian sekarang gitu kan. Jadi saya cari-cari di laptop gitu ya sama Kak Uli gitu ya. Terus kami lihat foto-foto zaman dulu-dulu gitu kan. Kami ketawa memang waktu lihat foto-foto itu ya. Waktu lihat foto-foto terus kami ngomong lah, dulu kayak gini ya, kita sederhana kali gitu hidup kita gitu. Tapi waktu dalam keadaan seperti itu, di situ kita boleh merasakan bagaimana kita mengingat gitu ya, waktu kemarin kami ngomong-ngomong sama Kak Uli waktu kami lihat foto-foto itu, waktu saya melihat foto gitu, melihat foto suami saya kurus sekali gitu kelihatan gitu kan waktu kami lihat foto gitu. Baru lihat anak-anak bagaimana waktu Brian kecil, waktu mereka bergulat-gulat gitu di kasur gitu ya. Saya ngomonglah sama Kak Uli, ketika kita melihat seperti ini, Kak, kita mengingat bagaimana ada tangisan, ada sukacita yang kita rasakan waktu itu gitu. Terus Kak Uli bilang seperti ini, itulah Bu, semuanya Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita mengalami semua itu, kita menangis, kita ketawa, kita bersukacita, kita saling berrangkulan, saling ini gitu. Itu membuat kita semakin hari semakin kuat terus mengikuti Tuhan gitu. Waktu kami lihat foto itu kami ngomong sambil ngomong-ngomong gitu ya. Di situ bagaimana kita boleh merasakan bagaimana sebenarnya dalam perjalanan hidup kita gitu ya, sejak kita dilahirkan gitu, sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita kan Tuhan sendiri yang bilang, sejak di dalam kandungan ibumu aku telah memilih engkau, aku telah membentuk engkau gitu ya. Bahkan kejadianmu dahsyat dan ajaib gitu. Jadi tapi kita kan nggak menyadarinya bagaimana gitu. Tapi bagaimana hari-hari ini kita boleh merasakan benar-benar Tuhan itu nyata gitu loh. Benar-benar Tuhan itu dalam setiap langkah hidup kita itu dia sangat nyata gitu di antara kita, sangat nyata dalam hidup kita, sangat nyata dalam rumah tangga kita, sangat nyata di dalam hidup anak-anak kita gitu ya. Sebab dia sendiri yang sedang datang di antara kita gitu. Sadar atau nggak sadar Tuhan itu sudah datang di tengah-tengah kita gitu ya. Jadi berulang kali di perkataan-perkataan Tuhan yang kita dengar setiap hari itu, mendekatlah kepadaku, tinggallah di dalamku, gitu-gitu kan. Itu berulang kali terus kita dengar gitu. Jadi biar apa yang kita dengar setiap hari itu bukan membuat kita bingung gitu, bukan membuat kita menjadi bias gitu ya, tapi membuat kita itu semakin sadar bahwa kita ini orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapat anugerah untuk boleh mengalami dia hari-hari ini nyata di antara kita gitu. Membuat kita semakin semangat, membuat kita semakin terus memandang Tuhan gitu ya. Ketika kita menyadari Tuhan ada di antara kita itu membuat kita semakin sadar bahwa setiap hari kita membutuhkan Tuhan gitu ya. Setiap hari kita memerlukan Tuhan gitu. Memang ketika saya mengantar anak gitu ya, karena jauh gitu ya, perjalanan jauh itu membuat kita bisa ngomong gitu. Kita ngomong kan bukan harus bersembunyi gitu ya, tapi dimanapun gitu. Tuhan sendiri yang bilang dimanapun dan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita itu harus menjadi orang-orang yang normal dikatakan Tuhan kan. Orang yang normal itu orang yang
bersekutu dengan Tuhan, orang yang mau berkomunikasi dengan Tuhan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kemarin kan dibilang seperti itu gitu ya. Jadi seringkali ketika saya ngantar anak atau jemput anak gitu, di hati saya itu seperti kayak gini berkata-kata gitu ya, kadang pujian apa gitu kan, seringkali seperti itu gitu. Tapi waktu saya nyampe rumah gitu, waktu di jalan gitu kan, kayaknya lagu itu terus gitu, perkataan itu terus ngomong terus gitu. Tapi kan nggak mungkin saya di tengah jalan tiba-tiba saya rekam gitu kan. Pernah kemarin itu sampai saya mau berhenti, saya mau rekam gitu. Terus tiba-tiba ada mobil besar gitu, saya terkejut, akhirnya nggak usah lah Tuhan, aku jalan lagi gitu kan. Tapi pas sudah nyampe rumah gitu, lupa gitu, nadanya tadi apa ya, lupa. Kata-katanya masih teringat gitu ya, liriknya masih ingat, tapi nadanya itu udah kayak hilang gitu. Saya sampai gini, terus waktu saya jalan lagi ngantar Kesia gitu ya, itu muncul lagi, kok bisa muncul lagi, saya bilang gitu. Jadi kadang dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat apapun gitu ya. Sebab Dia itu Allah yang nyata datang di antara kita, bahkan tinggal di dalam kita gitu. Itu yang membuat hidup kita itu semakin hari semakin bersemangat, semakin hari semakin mengalami Dia gitu ya. Karena ketika kita melihat di luar sana, saudara, kemarin juga Tuhan ingatkan, jangan munafik gitu ya. Kenapa ini kok tiba-tiba muncul di antara kami, saya bilang gitu, waktu dengar yang hari apa itu. Di situ saya memang, apakah aku masih munafik di hadapanmu Tuhan, gitu ya. Itu kan ketika kita mendengar seperti itu kan, itu kita bawa ke dalam diri kita gitu ya, dalam diri kita masing-masing bagaimana kita melihat hidup kita di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu datang sama orang, kok Papa Lin bilang munafik gitu kan. Tapi kita datang sama Tuhan, apakah aku masih seperti itu ya Tuhan gitu. Kan ketika kita merasa kayaknya aku enggak lah gitu, tapi dalam pandangan Tuhan kan nggak seperti pandangan kita manusia gitu ya. Jadi itu membuat ketika kita berjumpa dengan banyak orang gitu ya, orang-orang yang hebat gitu kan menurut dunia ini, ketika kita bertemu atau beribadah bersama-sama gitu, jujur saudara, saya sudah kayak gimana ya, ketika mendengar orang nyanyi tapi tiba-tiba di hati itu kayaknya dibuat-buat loh dia nyanyi ini gitu, kayaknya nggak tulus seperti pujian yang diucapkan itu gitu. Tiba-tiba bisa kayak gitu ya. Jadi kayak jujur saya mau membuka mulut untuk nyanyi itu sulit gitu. Kenapa aku kok seperti ini Tuhan gitu ya. Jadi membuat kayak kita dibawa berdoa di dalam hati gitu ya. Berdoa di dalam hati untuk orang yang kita dengar menyanyi seperti itu gitu. Kita bawa supaya mereka boleh mengalami Tuhan yang sedang datang hari-hari ini gitu ya. Karena ketika kita melihat memang penghakiman itu hanya miliknya Tuhan saja gitu ya. Tapi ketika kita melihat orang-orang yang seperti itu, kita kan nggak bisa tinggal diam gitu ya. Karena mereka pernah bersama-sama dengan kita, bahkan mereka mungkin pernah berjasa dalam hidup kita gitu ya. Pernah menuntun kita, membimbing kita untuk kita boleh mengenal Tuhan waktu kita baru-baru bertobat dulu gitu kan. Itu yang membuat kayak hati ini kayak nggak rela gitu loh kalau mereka itu seperti itu terus gitu. Kayak Tuhan, aku aja boleh mengalami Engkau hari-hari ini sangat nyata gitu. Aku nggak mau lah teman-temanku, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupku itu
tidak mengalami engkau gitu. Itu yang ada di dalam hati gitu ya. Jadi seperti Tuhan katakan kemarin juga dia bilang kan, kekayaan dunia ini, harta dunia ini dalam pandangan Tuhan itu seperti kotoran, dikatakan seperti itu. Bahkan nilainya tidak kurang dari 1 sen. Itu kan sangat kecil sekali gitu ya saudara. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini, apa yang kita lihat di antara manusia, kan kekayaan dunia itu yang sedang dikejar gitu ya. Sampai orang lupa akan Tuhan gitu yang memelihara hidup dengan sangat sempurna gitu. Kami boleh merasakan itu saudara, bagaimana apa yang Tuhan kerjakan itu nggak bisa lupa gitu ya, nggak bisa kita melupakan begitu saja gitu. Bukan kita mengingat masa lalu bagaimana, tapi itu terus terngiang gitu dalam hidup kita, dalam hidup kami gitu ya, dalam keadaan apapun gitu. Karena yang kami alami bagaimana Tuhan itu sangat nyata gitu, benar-benar gitu ya. Sampai dulu ketika mungkin apa namanya sulit makan atau bagaimana gitu ya, sulit bayar uang sekolah, bayar rumah apa gitu. Sampai bapak saya itu sering nelpon saya gitu. Kamu punya uang Nyanduk? Punya, saya bilang gitu. Ya, entah 100 perak, entah berapa gitu kan pasti ada gitu, kalau dicari di dalam rumah kan. Perkataan saya selalu bilang punya gitu sama bapak saya gitu. Terus bapak saya, emangnya kenapa? Saya bilang, kok aku kayak kamu panggil-panggil terus katanya. Loh, aku nggak ada panggil-panggil Pak saya bilang. Nggak tahu kok aku kayak kamu panggil-panggil. Pasti anakku ini apa mengalami nggak enak gitu kata bapak saya. Oh aku mengalami enak, oh, hidup bersama Tuhan itu enak, saya bilang. Kan Tuhan yang memberkati kita Pak saya bilang. Amin bapak, saya bilang gitu ya, Tuhan yang memberkati gitu. Jadi waktu seperti itu saya waktu ingat gitu ya, waktu sekarang-sekarang ini mengingat akan hal itu membuat bagaimana dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, lewat siapapun gitu, itu membuat kita itu sadar benar-benar bahwa sejak dari dalam kandungan ibu kita sampai saat ini gitu, ketika kita hidup, Tuhan itu sangat nyata gitu dalam hidup kita. Itu yang membuat terus kita itu boleh memandang dia bahwa tanpa Tuhan itu nggak ada yang kita bisa lakukan. Tanpa Tuhan memberikan hidupnya, hidup kita nggak ada artinya gitu ya. Mungkin dalam kesederhanaan kita, dalam keadaan kita apapun hari ini, ketika kita terus benar-benar menyadari Tuhan itu sudah datang di antara kita boleh terus semangat untuk hidup, karena Allah kita Allah yang hidup. Haleluya. Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan. Ketika kita terus merenungkan gitu ya, seperti tadi ya, pas lagi ngantar anak gitu ya, itu memang kadang-kadang sampai apa ya, kadang-kadang nggak sadar itu kalau lagi di atas sepeda motor gitu. Karena memang benar-benar apa ya, ngobrol gitu ya, bicara. Jadi tidak harus di tempat tersembunyi di kamar kita gitu ya. Seperti misalnya Daniel. Daniel kan harus sampai berpuasa kan gitu, 21 hari kan gitu. Dia fokus sekali gitu. Sehingga ketika dia fokus itu menggoncangkan alam roh kan, menggoncangkan sorga kan. Memang seperti itu saudara. Nanti saya nggak tahu gimana cara menjelaskannya, karena pun saya juga pengertian itu datang begitu saja gitu. Tapi dalam hati saya ya memang seperti itu.
Kan akibat daripada doanya Daniel itu kan membuat malaikat itu kan harus turun gitu loh. Berarti ada begini saudara, Daniel itu yang menggerakkan gitu. Nah, sekarang pengertian kita kan makin jelas. Kan Tuhan dalam kita gitu. Kan Tuhan itu nggak kelihatan. Kan tempat tinggal Tuhan itu kan di mana coba? Dia memerintah dari mana? Jadi ada satu penyesatan yang dilakukan oleh si jahat dengan begini saudara. Mengulang-ulang perkataan-perkataan yang walaupun itu dulu firman Tuhan. Contohnya, Tuhan sudah mau datang gitu. Bayangkan perkataan itu diulang-ulang di dalam pikiran manusia, pikiran hamba Tuhan. Dan ketika seorang pengkhotbah mengkhotbahkan itu dengan serius, maka itulah yang terjadi kepada umat Tuhan yang mendengarnya. Jadi ketika ada perkataan yang baru, Tuhan sudah datang, itu dianggap sesat. Jadi untuk menjelaskan ini kepada orang, saudara, untuk saudara mau menjelaskan bahwa Tuhan sudah datang, kenapa ditentang? Karena perkataan yang tadi, yang adalah firman Tuhan juga, Tuhan segera datang, itu telah terus diulang-ulang gitu. Kayak kaset kaset yang diputar-putar ulang gitu. Itu terus gitu. Kayak kaset rusak gitu loh. Itu terus berulang-ulang gitu. Sehingga itu menjadi kebenaran, satu-satunya kebenaran. Padahal kebenaran itu adalah Tuhan. Jadi aku datang segera itu bukan seluruh kebenaran. Jadi pengorbanan Tuhan juga bukan seluruh kebenaran, bukan. Kebangkitan juga bukan seluruh kebenaran. Pencurahan Roh Kudus bukan seluruh kebenaran. Makanya bayangkan saudara, sampai hari ini setiap kali setelah hari kenaikan selalu menantikan pencurahan Roh Kudus. Bayangin saudara. Itu mereka serius sekali loh melakukannya. Kalau bukan tadi kemarin teman yang datang itu, karena dia baru dari gereja kita dulu ya. Oh, sekarang lagi ada jam 10 katanya. Ngapain jam 10 gitu? Kayak dulu ya, healing ministry saya bilang. Oh bukan, kan sekarang kan hari penantian pencurahan Roh Kudus. Oh, saya baru ingat gitu. Lah, masih melakukan itu. Iya ya. Karena dengan kebenaran yang mereka dapatkan tentang Pentakosta ketiga gitu. Saya spontan aja bilang, untuk kalian aja lah Pentakosta ketiga itu. Saya spontan ngomong so. Dan memang kalau saya dengar dia, karena pas mau pulang gitu ya, dia bilang, saya yang doa gitu. Saya bilang, enggak lah, kamu yang doa lah, saya bilang. Karena kan kamu yang datang ke sini. Kecuali kalau saya datang ke tempatmu, saya yang doa di sana. Dulu kan ketika saya datang ke tempatmu kan kami yang doa kan? Saya bilang gitu. Iya ya, ya udah dia doa. Itu dari doanya itu, oh keren sekali doanya. Tapi plek nggak berubah dari dulu, sedikit pun nggak ada perubahan.
eh, ketika tadi misalnya ya, istri saya cerita tentang bagaimana itu lagu itu datang kan gitu. Dulu sebelum kita ada lagu gitu, kita berpikir kalau ada lagu itu hebat gitu. Gak nyangka, gak, istilahnya kita nggak berani untuk memulai dengan lagu-lagu kita gitu. Nggak berani. Tapi begitu anak-anak respon, ternyata itu pemicunya kan. Dan tapi saya memang sampai hari ini tidak berniat gitu. Padahal sebelumnya itu saudara ada banyak juga nada-nada gitu. Saya sering mengucapkannya gitu ya, menyanyikannya gitu. Tapi ketika istri saya punya banyak pengalaman lagu-lagu itu gitu ya. Dan apa ya, heran kan gitu. Kok bisa ya? Itu rasanya lagu itu datang begitu saja gitu. Nadanya datang gitu. Kata-katanya juga ada gitu, liriknya gitu. Nah, kalau saudara merenungkan itu gitu ya, pengalaman-pengalaman seperti itu, sebetulnya itulah yang sedang diinginkan oleh Tuhan. Menyadari Tuhan itu ada dalam kita. Saudara, mungkin saya sudah pernah cerita dulu, tapi mungkin tidak begitu mendalam saya cerita. Karena Tuhan suruh kita belajar daripada Tuhan gitu, saya selalu belajar merenungkan bagaimana dulu manusia Yesus itu menyadari tentang pilihan Allah atas hidupnya. Gitu. Saya merenungkan itu terus, saudara. Jadi ketika dia mengatakan, pada saat ini, genaplah nas ini katanya. Kepada Yohanes sebetulnya dia sudah mengatakan ketika Yohanes itu nggak berani membaptis Tuhan. Dia sampai ngomong kayak gini. Membuka tali kasutmu pun aku nggak layak loh katanya. Bayangkan Yohanes merasakan suatu, karena dia nabi ya, kan dia bisa merasakannya. Dulu saya begitu, saudara, saya juga dulu ada yang mendoakan saya gitu ya. Dia seorang pendoa, boleh dikatakan pendoa yang hebat juga lah gitu ya. Karena wah, panggilannya atas Batam juga, ketika dia datang ke Batam saya yang jemput dia gitu segala macam itu. Itu hebat gitu. Dan memang Tuhan menyediakan dana untuk dia, itu memang hebat juga gitu. Dan dia melakukan hal-hal yang mungkin bagi orang itu aneh. Padahal dia itu pernah mengikuti pelatihan doa. Itu kan saya angkatan pertama. Itu entah angkatan keberapa gitu. Ya, tapi kalau saya lihat bagaimana dia itu mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya, itu hebat juga gitu. Nah, dulu waktu dia mendoakan saya gitu, karena saya memang sudah agak alergi, nggak terlalu ini lagi dengan orang-orang yang mendoakan gitu ya, mengurapi segala macam gitu. Saya tidak terlalu gimana kali gitu, saya biasa. Cuman saya ingat pada waktu itu ketika dia doa itu, dia sampai gemetar gitu. Karena dia seperti merasakan ada api yang luar biasa gitu. Ketika mendoakan saya gitu. Sampai dia gemetar gitu.
Nah, dulu saya tidak terlalu ini gitu ya. Bisa lah mungkin ya, entah dibuat dia, entah untuk apa gitu ya. Dulu pikiran saya begitu. Gitu. Tapi ketika saya merenungkan tentang bagaimana Yohanes sampai punya perasaan seperti itu, kan Yesus kan pada waktu itu kan manusia biasa ya. Ya kan? Jelas kan manusia biasa. Dia tidak berwujud langsung kayak ada sinar gitu kan, tidak gitu. Dan waktu Yohanes melihat merpati turun di atas pundaknya itu, di atas kepalanya itu kan tidak dilihat oleh orang lain. Yang melihat itu hanya Yohanes loh. Kan? Nah, jadi ketika Yohanes bilang seperti itu, membuka kasutmu pun aku nggak layak. Seharusnya kamu yang baptis aku. Karena dia ngerti, saudara. Pada waktu itu, saudara, tiba-tiba Yohanes itu merasakan Tuhan ngomong seperti itu dalam hatinya. Supaya saudara ngerti ya prosedurnya itu. Supaya saudara ngerti nanti juga ketika saya ceritakan cerita saya gitu. Supaya tidak ada yang perlu kita tinggikan dalam hal ketika Tuhan pilih kita. Justru ketika kita tidak menyadari bahwa Tuhan memilih kita, itu masalah. Tetapi terlalu meninggikan pemilihan Tuhan atas hidup kita, itu juga masalah. Makanya godaan atau cobaan iblis terhadap Tuhan itu adalah jika engkau anak Allah. Bukankah ada tertulis tentang engkau begini, begini, begini katanya gitu. Cobaannya di situ. Cobaan yang kita alami juga demikian. Itulah yang dialami oleh murid-murid juga. Sehingga mereka tidak punya visi untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah. Itu masalahnya. Tetapi Yesus ini dibuat oleh Allah benar-benar dialah satu-satunya manusia yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang benar-benar bisa menampung seluruh kepenuhan Allah. Nah, ini pun kehendak Tuhan. Kehendak Allah gitu loh. Yang tak kelihatan itu. Yang Yesus sebut sebagai Bapaknya itu. Makanya Yesus konsisten sekali mengatakan, Allah kita Esa. Tetapi Allah yang Esa itu sedang bicara melalui mulutnya. Ini yang sulit. Allah yang Esa itu, Allah yang disembah oleh orang Israel itu dari dulu, itu sedang berdiri di hadapan mereka. Itu yang sulit diterima. Sebetulnya sama seperti sekarang. Kalau saudara bisa membayangkan murid-murid dulu seperti itu, saudara bisa membayangkan sekarang Allah yang kita sembah itu di alam roh itu sedang bicara di hadapan kita. Sulit nggak saudara terima? Ini bukan masalah siapa yang dia pakai, bukan. Ini mengenai dia yang sedang menampakkan diri, bukan mengenai kita.
Tetapi untuk dia menampakkan diri harus ada medianya. Ketika sudah 2 lagu istri saya buat gitu ya, mungkin masih agak gimana gitu. Kok bisa ya ada suara seperti itu? Itu sebetulnya satu keraguan. Jadi belum begitu luas gitu. Allah itu belum begitu luas di dalam diri seseorang. Kalau masih tetap punya perasaan seperti itu, kan masalah kita kan ragu, khawatir, takut. Saudara, ketika Yohanes pas pada saat itu, momen itu saudara, ada satu pribadi di depan dia yang benar-benar sangat yakin tentang panggilan Allah atas hidupnya, yaitu manusia Yesus. Yesus itu ngomong, tidak. Tetapi kita harus menggenapi, harus seperti ini, jalannya harus seperti ini, demi kita menggenapi firman Tuhan. Jadi itu dia berbicara dari dirinya sendiri sebagai manusia untuk menjawab keraguan daripada Yohanes gitu. Jadi ketika saya mengalami pada waktu itu ya, ketika saya katakan dari doakan, baru saya mengerti, oh seperti itu ya pada waktu itu. Nah, saudara, ketika setiap kali saudara, pada waktu itu sebetulnya Yesus itu benar-benar adalah manusia, dia ciptaan, saudara. Makanya dia selalu mengatakan Bapakku lebih besar dari aku. Jadi saudara harus melihat itu. Mengenai bagaimana dia sangat ditinggikan, itu urusannya Allah meninggikan dia. Dia hanya menjalankan kehidupan, dia hanya mengalir saja. Jadi ketika ada yang menyembahnya, ketika ada yang sampai sujud seperti itu, ketika dia panggil anakku gitu ya, dosamu sudah diampuni katanya. Itu benar-benar dia melakukan sampai dia itu melupakan kemanusiaannya pas pada saat itu. Karena begitu menyatunya dia dengan Allah itu gitu. Tetapi pada saat yang sama saudara, ketika dia menyatu dengan Allah itu, dia sadar sesadar-sadarnya dia adalah manusia ciptaan. Makanya dia itu ketika di Taman Getsemani, yang dia jaga itu adalah kalau dia itu bertindak dari dirinya sendiri. Jadi pada waktu itu benar-benar saudara, dia itu terakhir kalinya dicobai dari segi kehendak dia sebagai manusia. Sebelumnya itu saudara, sepanjang hidupnya dia itu terus belajar taat sebagai anak. Tetapi dia memperhatikan bagaimana benar-benar tidak ada sesuatu pun yang dia minta yang tidak digenapi oleh bapaknya. Makanya ketika dia bilang, ketika dia kutuk pohon ara, langsung pohon ara itu mati. Tahu nggak saudara? Mungkin murid-murid itu heran. Pohon ara itu nggak waktunya berbuah kok.
Kenapa mesti dikutuk? Ini bukan masalah si pohon ara, saudara. Dia pohon ara itu kalau bisa ngomong gitu, dia kan nggak bisa ngomong aja. Gitu. Ya, aku ini kan berbuah ini kan memang engkau buat di dalam aku musim untuk berbuah kan Tuhan gitu. Kalau dia bisa mau ngomong. Tetapi saudara, ketika dia kutuk itu, tahukah saudara di dalam diri Yesus? Pernahkah saudara apa yang dia pikirkan gitu? Pada waktu itu, pikirannya, kalau saudara bisa merenungkan sekarang, bagaimana Tuhan itu sedang take over hidup kita. Oh saudara, kita akan gimana ya? Segitunya kah Tuhan gitu. Seperti itukah Tuhan? Kita pasti akan ragu gitu. Kalau kita menyadari keberadaan Yesus pada waktu itu. Karena jelas sekali kok Alkitab mengatakan, jangan kehendakku yang jadi. Karena disitulah dia itu terakhir kalinya dia harus begini saudara. Papa, harus seperti ini kah jalan kita gitu loh. Kan aku ini kan engkau Bapak. Sampai gitu loh. Aku ini kan engkau. Kan bayangkan Daud ketika dia bicara. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Kan gitu kan Mazmur 139 itu. Itu kan Daud dulu menyadarinya. Lalu bayangkan ketika Yesus mengatakan hal ini. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Kejadianku dahsyat katanya. Lalu bayangkan perkataan itu adalah nubuatan tentang dirinya. Coba bayangkan diri saudara ketika saudara menyadari keadaan diri saudara seperti Yesus menyadari dirinya. Saudara bisa? Coba membayangkan dulu. Atau saudara beranikah membayangkan seperti itu? Ketika Yesus benar-benar menyadari dirinya adalah Allah. Karena gini saudara, ketika dia kutuk, apa saja yang dia ngomong langsung jadi. Jadi dia sangat hati-hati saudara. Ketika orang-orang mengatakan ketika Paulus atau Herodes itu kan, bukankah engkau raja orang Yahudi katanya, perlihatkanlah, kau kan raja gitu. Tuhan hanya bilang, engkau sudah mengatakannya. Ketika dia mau ditangkap itu, dia hanya bilang, akulah dia. Itu langsung terlempar mereka. Bayangkan saudara, apapun yang dilakukan oleh Yesus, sampai-sampai tidak ada satupun yang tidak terjadi. Coba bayangkan kesadaran manusia, seorang manusia, sampai benar-benar seluruh alam semesta ini bergantung kepada dia. Oh, saya menyarankan saudara coba sepanjang hari ini begitu saudara punya waktu luang, coba renungkan kesadaran Tuhan akan dirinya. Kesadaran Yesus akan dirinya. Coba. Lalu nanti saudara akan punya pengalaman.
kesadaran saudara akan diri saudara yang dipilih oleh Allah. Sehingga saudara akan punya takut akan Tuhan yang sangat kuat sekali. Tadi kan saya sudah ceritakan sama saudara Daniel. Benar-benar saudara, itu kan sudah perjalanan yang panjang. Bagaimana tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Bayangkan sejak dia dalam pembuangan. Ketika dia punya iman, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia ngomong dengan mulutnya. Oke, buat saja begini. Coba kasih saya 10 hari. Kasih kami 10 hari. Kasih kami makanan sayur-sayuran saja. Coba buat perbedaan. Tahukah saudara? Karena perkataan dia. Itu benar-benar saudara. Dia itu, kalau saya renungkan ya, ketika bagaimana Yesus itu benar-benar menyadari bahwa dirinya itu tidak bisa disentuh oleh siapapun. Coba lihat saudara. Ketika dia mau dilemparkan dari tepi jurang, dia tidak bisa dijamah oleh siapapun. Lihat itu saudara. Oke. Nah, jadi ketika Daniel merenungkan itu, sampai ketika dia dengar ancaman, bayangkan dia bisa tenang setenang-tenangnya. Karena dia punya banyak pengalaman. Tidak sedikit pun dia gentar sekalipun akan dilemparkan ke gua singa. Demikian juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangkan di usia tuanya sesudah dia melewati masa-masa yang sukar itu. Dengan segenap hati dia pusatkan dirinya untuk mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Pada waktu itu kesadaran diri Daniel akan manusianya masih lebih kuat daripada Yesus. Yesus itu kayak ini loh saudara. Jadi kalau Yesus itu kita mau simpulkan itu adalah gabungan daripada semua pengalaman daripada para nabi. Kepada Yesus ini dikaruniakan lebih daripada semua para nabi yang ada. Jadi Yesus tidak mengulangi perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat atau hal-hal yang dilakukan oleh para nabi. Beda. Makanya kita nggak boleh juga seperti itu. Mengulangi apa yang dulu, tidak. Karena Tuhan selalu baru. Kalau kita mengulangi berarti tidak ada bedanya kita itu seperti si jahat yang coba terus mengulang-ulangi. Oh Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Itu masalah. Itu mengurung orang-orang di masa lalu, saudara. Saya kembali, saudara, ke yang tadi. Jadi, saudara, ketika pada saat Yesus, ketika di Taman Getsemani itu, kan dia bilang begini, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Karena pada waktu itu, saudara, dia itu sedang memerankan Allah yang akan disalibkan. Ingat, saudara, kesadaran Yesus pada waktu itu sudah ada di puncak kesadaran tertinggi bahwa dia adalah Allah. Dia sedang memerankan Allah loh. Dan dia telah belajar tunduk setiap hari. Oh, dia tidak meniru para nabi, tidak. Dia tidak terlalu bangga dengan Abraham, tidak. Bahkan dia bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bayangin tuh. Makanya orang bilang, kamu sinting. Kamu gila. Umurmu baru berapa?
Kamu tuh ngomong loh. Dan Abraham bersuka cita melihat hariku, katanya. Lalu ketika orang bangga sekali dengan Daud. Kenapa Mesias itu disebut anak Daud, katanya. Sementara di satu nats dikatakan bahwa Daud berkata kepada Tuanku, katanya. Kenapa disebut Mesias itu Tuanku? Wah, itu saudara, itu membuat mereka itu bingung gitu. Loh, Mesias dikatakan anak Daud, katanya. Tapi kenapa dia sebut Mesias itu Tuanku, katanya. Jadi saudara, orang-orang ingin sibuk. Sekarang ini saudara, orang ingin membela ketuhanannya Yesus. Mereka saling berdebat padahal mereka nggak tahu cara menjelaskannya. Karena apa? Bagaimana mereka bisa menjelaskan? Bagaimana mereka punya satu keyakinan? Mereka nggak ngalamin Tuhan itu sendiri. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan kalau pikiran mereka diisi dengan pengetahuan, di mana pengetahuan ini nggak mungkin bisa menemukan Allah. Karena pengetahuan itu adalah ajaran turun-temurun. Mereka tidak pernah berani mengucapkan perkataan yang baru. Nggak berani. Tapi mereka pikir mereka benar, saudara. Coba renungkan satu perkataan ini. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, ketika dikatakan perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, tahukah saudara pada waktu itu apa yang saya alami? Di situ benar-benar saya seperti begini. Masa sih Tuhan? Laki-laki itu adalah saya. Anak laki-laki itu adalah saya. Itu benar-benar sulit saya terima. Tapi tahukah saudara? Hanya Yesus yang bisa. Ada satu kemajuan yang dibuat oleh seorang manusia ciptaan yang bisa menyadari dirinya adalah Allah. Tetapi dia belajar menjadi taat sebagai anak. Tahukah saudara artinya apa? Pada saat Allah menjadi manusia, disitulah benar-benar seorang Allah. Perhatikan baik-baik. Coba perhatikan sini, saudara. Supaya saudara nggak hilang gitu ya. Nggak miss gitu. Satu perkataan yang penting ini, saudara. Sekali lagi saudara, saya cerita ini bukan bicara tentang manusia. Saya sedang tidak bicara diri saya. Saya menceritakan tentang diri saya itu adalah supaya kita mengerti. Enggak. Pada saatnya kita akan mengerti, kita semua akan melebur di dalam Allah. Ada satu hal yang kita tidak mengerti tentang perasaan Allah. Dan pada waktu itu, saudara, Pak Andreas itu sudah mulai banyak menceritakan tentang Allah.
tentang perasaan. Tapi belum sampai, saudara. Saudara, kita ini semua punya Bapak. Tapi tahukah saudara, bagaimana Allah itu Bapaknya siapa? Bagaimana dia boleh merasakan bagaimana menjadi seorang anak? Sementara dia adalah Allah. Kepada siapa dia harus tunduk? Itulah tujuannya dia menjadi manusia. Ketika saya bergumul terus dengan itu saudara, ketika saya terus melihat diri saya gitu, ketidaklayakan saya gitu. Tahukah saudara? Itu benar-benar saya merasakan saudara, bahwa saya belum tunduk di hadapan Bapa, di hadapan Allah. Selama saudara tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Allah, selamanya saudara tidak akan mengerti apa yang difirmankan oleh Allah. Nggak akan ngerti, saudara. Ketika dia mengatakan, ketika pada saat itu Yesus mengatakan, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Pas pada saat itu dia merasakan dia ditinggalkan oleh Allah. Bayangkan pada waktu itu dia seperti mau mati rasanya. Saudara, perasaan itu diizinkan pada waktu itu dialami. Dan tahukah saudara, segala sesuatu di dalam diri Allah. Jadi perasaan itu pun ada di dalam diri Allah, itu nggak terpisah. Karena dia terikat dengan kata-katanya. Kata-kata Yesus ketika dia mendoakan Yohanes pasal 17, Allah itu yang tak kelihatan itu, yang disebut Bapaknya itu, dia terikat juga dengan perkataan itu. Makanya ketika Musa salah ngomong gitu loh, karena hatinya pahit, itu bencana. Itulah yang membuat, perkataan itulah yang membuat bangsa Israel itu harus menjadi bangsa yang tegar tengkuk gitu. Tapi saudara ngerti? Itu ibaratnya Musa itu merusak seluruh pekerjaan Allah. Itulah parahnya, saudara. Dia sampai kepahitan. Hatinya pahit. Hati Yesus tidak pernah pahit. Sekalipun semua menolak dia. Sekalipun dia hidup dengan pinjaman terus. Segala sesuatu dia pinjam kok. Bahkan kamar pribadi pun tidak dia minta dibuatkan oleh murid-muridnya. Uang banyak. Kas banyak, saudara. Apa salahnya dia minta? Makanya ketika Daud itu
berdoa kepada atau meminta supaya dibuatkan istana untuk tabut itu karena dia gini loh, aku ini manusia biasa, masa aku tidur, jadi dia nggak nyaman tidur di kamarnya itu, saudara. Lihat berapa? Pas ya, kasih 5 menit. Makanya dia itu sebetulnya kayak ini loh, kayak gimana ya, supaya dia bisa tidur di istananya itu. Apa namanya itu ya? Tuhan, dia tidak mau membuatkan, mintakan murid-muridnya buatkan satu kamar untuk dia. Supaya gini loh, supaya nggak perlu keluar, berdoa di luar, dingin gitu. Entah ada ular di situ. Dia benar-benar, saudara, menyelami Allah itu yang sedang berperan mengambil tempat yang paling rendah. Jadi saudara, Yesus itu merenungkan ketika dia lahir. Setiap perkataan maminya, dia ingat terus, saudara. Dari situ mulai menyadari bahwa dia sedang memerankan satu peran misterius. Dan dia tahu si jahat ingin menjatuhkan dia, ingin menggagalkan rencana Allah. Yesus mempelajari semua kehidupan daripada orang-orang kudus yang sudah gagal, yang sudah dulu itu. Dan pada waktu itu dia merasakan semua mereka itu bertumpu kepada dia. Termasuk Allah itu sendiri. Jadi semenjak dia mulai menyadari dirinya, di dalam dirinya hanya ada satu, memuaskan kehendak Bapaknya. Dan itulah yang sedang di-share kepada saudara dan saya. Kehendak Bapa kita. Ketika saya mengatakan ini, saudara, saya sudah melewati proses yang panjang, saudara. Ketika saya mengatakan tadi perempuan yang melahirkan anak itu. Dan sekarang sedikit pun tidak ada unsur di dalam diri saya. Tidak ada sedikit pun melihat bahwa apa ya, seperti merasa wah gitu ketika saya mengatakan itu. Ada satu hal ketika mengatakan ini, saya seperti merasakan dia itu membackup setiap perkataan ini. Karena saya tahu, saya bukan bicara dengan diri saya, tentang diri saya. Saya sadar sesadar-sadarnya, saya manusia bahkan lebih rendah daripada Yesus gitu, manusia Yesus. Tetapi saudara, demi Allah itu mau ceritakan secara terang benderang kepada kita, harus ada orang yang berani menyadari dirinya. Tapi tahukah saudara, sejak kita menyadari tentang diri kita, disitulah saudara, si jahat ingin mencoba terus menjatuhkan kita. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus yang kita terima dalam hati kita, dia berkata, jangan takut, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Pegang perkataan Tuhan. Pekerjaan penaklukan ini, saudara, ini masih panjang.
ketika kita dipersiapkan sekarang ini, dipersiapkan terus dari hari ke hari, sadarilah keadaanmu. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, saya percaya saudara, akan banyak hal Tuhan tunjukkan. Hal apapun yang tidak terpikirkan oleh kita. Maka kalau dia berkehendak, Tuhan lakukan. Tetapi untuk masa sekarang ini, dia melindungi kita dengan apa? Kita tidak membuat mujizat. Karena begitu buat mujizat, maka penampakan Tuhan itu akan kelihatan dengan jelas. Saudara akan mengerti kenapa dulu Tuhan ngomong, shh, jangan bilang-bilang ya. Baik saudara, saya percaya Tuhan akan menerangkan lewat pengalaman dalam hidup kita. Nasihat Tuhan bagi kita, sering-seringlah duduk di kaki Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau boleh menyatakan rahasiamu bagi kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami menundukkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau sudah menguduskan kami semua. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tenggelam sekarang lagi di dalam pelukan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.